Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 30 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Hari ini tanggal 30 September 2023. Oh, ada wedding, ada very soon. Heart-to-heart conversation, calling in your soulmate, trust. Oke, nampaknya akhir-akhir ini perasaan kalian itu semakin kuat ya, semakin terkoneksi, sering gitu lah ya, sering sering kepikiran dia, sering merasakan rindu, sering apa ya, sering tiba-tiba tuh kok ngerasain ada hadirnya dia gitu ya. Jadi intinya di sini eh koneksi kalian itu masih kuat ya. Dia orang yang kalian fokuskan ini sebenarnya ingin menikah dengan kalian, ingin adanya kelanjutan dari level hubungan kalian itu terjalin kembali. Jadi orang yang dia tuju untuk dia jadikan pasangan sah itu sebenarnya kamu. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, itu cuma kamu orang yang ingin dia ajak untuk menikah. Dan nampaknya sih segera ya, segera dia pengen untuk action datengin kamu lagi untuk memberikan tawaran cinta ke kamu. Makanya aku bilang tadi nampaknya akhir-akhir ini kalian itu sering terkoneksi secara batin, tiba-tiba kok kepikiran dia, tiba-tiba kok rindu dia, tiba-tiba kok ya ngerasain ada hadirnya dia gitu ya. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, ya tiba-tiba gitu aja gitu ya. Dalam situasi apapun, bahkan dari saat kamu sibuk kerja ataupun kamu lagi santai, lagi nonton atau lagi apa, kamu tiba-tiba terkoneksi lagi dengan dia gitu. Karena di sini aku melihat dia selalu menyebut-nyebut namamu ya, mungkin dalam doanya atau dalam hatinya dia selalu menyebut namamu karena dia rindu, karena dia menginginkan kamu ya. Ada calling your soulmate. Menurut dia adalah kamu adalah soulmate-nya, belahan jiwa dia ya. Jadi yang dia inginkan itu cuma kamu. Makanya di sini nampaknya kalian memang sudah berpisah atau kalian LDR, kalian jauh ya, kalian punya jarak yang begitu jauh. Akhirnya ya cuman dengan cara inilah dia bisa selalu terkoneksi dengan kamu, selalu mengharapkan hadirnya kamu di kehidupan dia. Cuman karena jauh, ya itu tadi, ya dia cuman bisanya hanya berdoa, terus mengafirmasi, terus ya ketika dia rindu, dia hanya bisa menyebut namamu di dalam hati, menyebut-nyebut namamu saja seperti itu, agar kalian terkoneksi ya. Dan dia bahkan masih percaya bahwa kamu pun sebenarnya masih kok cinta sama dia gitu. Dan dia juga percaya bahwa perasaan dia itu tulus ternyata sama kamu. Orang yang dia cinta itu memang kamu gitu. Cuman saat ini tuh dia belum bisa untuk membiarkan kamu dekat-dekat dulu dengan dia atau datang lagi ke dia gitu ya, tidak membiarkan kamu untuk datang dulu ke dia. Dia di sini masih masih apa ya, masih ada keraguan karena dia sempat kehilangan kendali atas diri dia sendiri. Dia kehilangan diri dia sendiri dalam beberapa waktu gitu ya. Mungkin dia pernah tiba-tiba melakukan suatu apa ya, tindakan yang berubah gitu ya dari biasanya terhadap kamu. Jadi misalkan dulu hubungan kalian fine-fine aja, tiba-tiba at the moment kok
dia ini tahu-tahu ngajak kamu pisah, ngajak kamu putus. Nah, kayak gitu. Tapi dia nggak ngasih kejelasan seperti itu. Jadi itu tiba-tiba aja gitu ya. Makanya di sini dia bilang I lost myself for a little while. Jadi dia kehilangan diri dia sendiri sementara waktu gitu ya. Pernah gitu ya. We will be together again, kata dia. Kita akan bersama kembali. Dia masih optimis, dia masih yakin untuk bisa kembali lagi sama kamu, untuk kalian bersama kembali. Nah, saat ini dia rindu kan, dia selalu kepikiran kamu. Tapi ya, dia punya kehidupan ternyata kan. Dia harus ada aktivitas yang perlu dia jalani di hidup dia. Jadi nggak harus nggak boleh nggak boleh selalu kepikiran kamu terus. Kalau nggak ya nanti dia nggak bisa menghasilkan uang, nggak bisa menghidupi kehidupan dia, atau ya dia nggak bisa memenuhi keperluan dia. Jadi di sini dia mencoba untuk bisa coba melupakan kamu ya dengan cara ya bekerja, sibuk kerja ya. Jadi dia sibuk kerja untuk bisa melupakan kamu. Tapi ternyata dia nggak bisa ya, dia nggak bisa melupakan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus ya. Walaupun mau gimana pun dia sok sibuknya ya, mau sebanyak apapun jam kerja dia gempur gitu ya untuk bisa melupakan kamu. I'm not available. Aku nggak bisa, kata dia. Nggak mampu untuk melupakan kamu. You don't know how hard it was to let you go. Jadi dia nggak gini, kamu nggak tahu betapa beratnya aku melepas kamu pergi gitu ya. Entah ini siapapun yang melepas dan yang dilepas, intinya di sini dia merasa berat banget ternyata untuk membiarkan kamu pergi jauh dari dia gitu. Ada kartu death. Nampaknya hubungan kalian ini toksik banget ya. Ada suatu masalah yang sangat mendasar banget dan itu selalu terjadi, terulang dan terulang lagi. Jadi masalah ini selalu menjadi kayak kebiasaan yang selalu terkuak, terungkap dan selalu diperdebatkan di hubungan kalian. Apapun itu, entah itu tentang dia mungkin sibuk kerja ya, kamu sibuk kerja, akhirnya kurang ada perhatian dari satu sama lain, akhirnya kalian selalu bertengkar dan akhirnya berpisah lagi, terus nanti beberapa lama balikan lagi. Nah, itu ya. Misalnya seperti itu, kurang adanya perhatian. Nah, di sini karena ada death, berarti memang harus terjadilah perubahan yang besar-besaran, benar-benar harus dirombak. Masalah yang selalu mendarah daging di hubungan kalian itu harus kalian hilangkan. Harus kalian buang jauh-jauh agar kalian bisa mendapatkan kembali cinta yang baru, cinta yang bersih di dalam hidup kalian. Ya, karena buat apa saling bersatu tapi kalau endingnya harus bertengkar terus dengan masalah yang sama, nggak ada nggak ada kejelasannya, nggak ada ujungnya kayak gitu ya. Jadi di sini death selalu keluar dalam hubungan kalian. Kalian harus disadarkan dulu, kalian harus dibuat untuk berubah ya. Walaupun ini memang menyakitkan ya, kalian saling mencintai tapi kok dipisahkan terus. Ya biar kalian sadar gitu. Sebenarnya kalian maunya kayak mana? Ujung dari hubungan itu tuh maunya kayak mana? Kalau misalkan cuman mau endingnya berpisah-berpisah ya ngapain dipersatukan gitu kan. Jadi karena death ini sebenarnya artinya bagus kok, walaupun ini menyakitkan saat dilakoni, saat dijalani itu memang sangat-sangat sakit, trauma, menimbulkan trauma. Tapi kalian harus sadar, hubungan kalian gak selamanya harus seperti ini, terulang lagi pertengkaran, terulang lagi konflik, ini lagi gitu. Ya, jadi kalian harus berubah agar bisa dapetin cinta yang baru, cinta yang tulus, cinta yang benar-benar kalian inginkan. Dan aku lihat di sini perasaan dia sama kamu itu masih menggebu-gebu, masih bergairah secara seksual pun, wow, dia masih wow banget sama kamu ya. Dia masih sayang banget, sangat mencintaimu banget.
bahkan sama kamu tuh, hasrat seksual dia tuh masih tinggi loh, gitu ya. Karena di sini dia melihat kamulah orang tercantik yang pernah dia temui ya. Walaupun di dunia ini banyak orang cantik, kamu itu cantiknya itu beda, spesial gitu ya. Beda dari yang lainnya. Juga kamu itu orangnya cerdas, kamu itu orangnya apa ya? Ya punya value, punya kualitas tersendiri. Intinya kamu beda dengan yang lainnya gitu. Jadi cuma kamulah yang bisa membangkitkan gairah terutama secara seksual dia gitu ya. Cuma kamu. Dan dia itu ya sampai mikir gini, kenapa sih kita ini selalu harus bertengkar? Masalah-masalah sepele aja selalu diungkit, selalu dipermasalahkan. Akhirnya eh, masalah yang tadinya nggak besar karena selalu diungkit, 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 akhirnya ya jadinya mateng, besar gitu ya. Terus akhirnya ya berkonflik lah kalian, akhirnya kalian berpisah lah dan kalian berpisah tuh juga ya nggak dengan cara baik-baik ya karena dari pertengkaran, dari konflik kayak gitu. Dan memang butuh waktu yang lama juga untuk bisa bersatu kembali, untuk bisa menenangkan hati, untuk bisa saling memaafkan, untuk saling mengerti kembali itu butuh waktu ya. Nampaknya kalian ini sama-sama orang yang ego, keras kepala, terus itu juga pendendam gitu ya. Jadi makanya kalian butuh waktu ya, sangat lama untuk bisa balikan lagi. Walaupun kalian sama-sama saling cinta, tapi nampaknya ini memang ya watak ya, udah watak tuh memang sulit untuk bisa dirubah. Jadi kalau misalkan di satu orang pengen balikan gitu ya, memang dia harus punya kesabaran untuk menunggu pihak lainnya bisa menerima kembali gitu ya. Dan aku lihat juga di sini kenapa dia masih selalu walaupun sering berpisah dengan kamu masih selalu mengharapkan dan menginginkan kamu ya karena kamu itu tadi kamu cantik, kamu berintelektual, kamu bisa membangkitkan gairah dia. Cuman kamu yang dia inginkan jadikan pasangan dia gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian berpisah dia tuh bener-bener ngerasa melayang gitu ya. Energinya tuh kayak melayang, kayak gelisah, cemas, takut, bener-bener kehilangan kamu gitu. Kalau dia itu jauh dari kamu itu, berfantasi, apa overthinking ya banyak sekali ketakutan-ketakutan, kecemasan dia. Jadi udah aneh-aneh deh, nggak bakalan lagi bisa ketemu kamu. Jangan-jangan kamu udah dimiliki seseorang seperti itu. Jangan-jangan kamu sudah menikah dengan seseorang. Nah itu dia takut itu kalau dia jauh dari kamu. Ya ada judgment. Eh, Padahal di sini dia sudah mencoba untuk menjelaskan sama kamu bahwa apa yang kamu curigai dari dia itu nggak gitu sebenarnya. Dia mencoba untuk membuat kamu mengerti, tapi nampaknya di sini sulit sekali untuk membuatmu percaya sama dia, yakin sama dia. Padahal dia di sini udah tidak pakai emosi ya, dia menahan emosi dia, dia mencoba untuk meyakinkan kamu dengan sabar, dengan tenang, tapi nampaknya kamu di sini orangnya emosian. Jadi sulit untuk bisa membuat kamu percaya dan yakin sama dia gitu ya. Kamu terlalu berpegang teguh pada pendirianmu gitu. Jadi di sini sulit dia untuk mengontrol kamu ya, sulit untuk mengontrol kamu. Makanya hubungan kalian berpisah. Apalagi di sini mungkin ada suatu gunjang-ganjing dari orang luar ya yang mempengaruhi pemikiran kamu gitu ya. Jadi sampai-sampai kamu sulit untuk menerima alasan dari dia. Dan aku lihat juga judgment berarti nampaknya kalian ini LDR ya, kalian ini entah beda negara, tapi intinya kalian ini punya jarak yang jauh, beda negara, beda kota atau beda provinsi, tapi intinya jarak kalian cukup jauh sehingga sulit untuk kalian untuk bisa segera bertemu, bertatap muka atau bertemu secara fisik
kayak gitu ya. Jadi bagi dia sulit untuk bisa membuat kamu itu yakin sama dia, membuat kamu itu percaya sama dia, ya. Dia memang gimana ya? eh Dia kayaknya memang kalau mau ngejelasin sesuatu sama kamu itu butuh tatap muka, butuh secara fisik gitu ya, berhadapan, duduk sama-sama berhadapan sama kamu gitu. Kalau misalkan lewat via telepon kayak gitu tuh kayak sulit aja gitu ngeyakinin kamunya. eh Nampaknya di sini entah ini kamu ataupun dia ya, di hubungan kalian ada seseorang yang terlalu sombong ya untuk bisa merendahkan hati, eh, membuat hubungan ini tuh jadi nyaman. Setiap kalian menjalani hubungan, kalian selalu merasa hubungan ini masam, pahit, melelahkan, capek, menyedihkan, terabaikan. Nah, seperti itu ya. Jadi, ada seseorang dari kalian, entah ini kamu ataupun dia, itu mendominasi hubungan. Makanya hubungan ini jadinya melelahkan, masam, sulit gitu ya. Dan aku lihat juga kamu itu kalau ngomong tuh suka belak-belakan, ya suka pedes kalau ngomong. Nah ini yang membuat dia tuh agak ke-trigger gitu sama kamu kalau menjalin hubungan sama kamu. Dan kamu itu juga sulit untuk dia kontrol gitu ya. Jadi cobalah untuk tidak sepenuhnya menyalahkan dia ya. Mungkin dari diri kamunya juga harus ada yang berubah gitu agar hubungan ini bisa terjalin dengan sempurna ya, bisa bersatu kembali. Nggak penuh dengan konflik. Dikit-dikit konflik emang nggak capek apa gitu ya. Eh, Memang kalau ditanya ya, saling mencintai, yes, kalian itu sama-sama saling mencintai. Saat di awal-awal itu benar-benar sangat menggebu-gebu ya, bergairah. Tapi seiring berjalannya waktu, karena hubungan kalian ini kurang adanya saling pengertian, saling memahami, kurang adanya waktu, mana juga kalian ini kan berjarak ya, kalian LDR. Jadi hubungan kalian makin lama makin hambar. Dan kalian juga nggak ada effort untuk memperkuat hubungan ini, cari solusi gimana agar hubungan kalian ini selalu tetap hidup gitu ya. Kalian selalu merasa tetap hangat bersama orang yang kalian fokuskan ini. Ya, ini tindakan kalian berdua sih ya, nggak cuma satu orang. Seharusnya kalian berdua sama-sama untuk menghidupkan apa romansa kalian ini. Dan aku lihat juga Nine of Cup ini kalian membiarkan begitu saja hubungan kalian yang hambar. Akhirnya, hmm, apa ya? Semakin hari semakin gak jelas perasaan kalian, semakin hari semakin kalian merasa lelah, merasa kayak, aduh, apa ya? Ya buat apa gitu ya menjalin hubungan yang begitu berat seperti ini, kayak gitu. Akhirnya ya hubungan kalian berakhir. Jadi memang kalau LDR itu memang katanya sih memang sulit ya menjalani hubungan yang LDR. Cuman pasti bisa kok terjalin asalkan ya dari kedua belah pihak mau sama-sama saling percaya, mau sama-sama saling berjuang, mau sama-sama saling menghidupkan suasana gitu ya. Karena di sini aku lihat udah kalian komunikasinya jarang, terus pertemuan juga nggak ada atau jarang juga ada pertemuan ya secara fisik ya. Ya udah makin hambar deh setiap harinya, dan ketika udah ngerasa hambar juga kalian nggak ingin ada action atau effort gimana mencari solusi agar tetap menghangatkan hubungan kayak gitu. Jadi ya lambat laun hubungan kalian penuh dengan konflik, penuh dengan kecurigaan gitu ya, karena tidak ada effort satu sama lain. Gitu deh ceritanya. Jadi inilah perasaan dia sama terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka ini ya energi dari kalian ataupun dari si dia ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.